Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan paper saya yang harusnya dipresentasikan langsung di hadapan hadirin semuanya. Perkenalkan, nama saya Ulul Albab LM Putra dan bisa dihubungi di alamat email ulul.albab.lm@gmail.com. Baik, untuk persingkat waktu, izinkan saya untuk memulai presentasi paper ini dengan menunjukkan judul paper yang saya ajukan dan saya submit, yaitu Madura Modernization with Surabaya Style, atau kalau dalam bahasa Indonesia itu adalah modernisasi Madura ala Surabaya. Ada beberapa yang menarik yang akan kita bahas nanti terkait dengan bagaimana bentuk modernisasi dan bagaimana modernisasi di Madura itu terjadi. Karena ini adalah studi kasus dan studi kasusnya adalah tentang berdirinya shopping mall atau pusat perbelanjaan di Pulau Madura, di Kabupaten Bangkalan pada khususnya. Ya, this paper will discuss the modernization of Madura with the construction and functioning of the shopping mall in Bangkalan. Its name is Bangkalan Plaza. According to the government, this is part of Madura's development effort toward modernization. Artinya Madura berupaya untuk menjadi daerah yang lebih modern, dan salah satu strategi yang dipakai adalah dengan cara membangun dan memfungsikan shopping mall atau pusat perbelanjaan seperti yang ada di kota-kota metropolitan. Baik, hadirin, kita bertanya, shopping mall itu untuk apa? Shopping mall, what for? Untuk apa? Secara ekonomi, business will grow up in Madura itself, not going out to other places like Surabaya, Gresik, Sidoarjo, etc. Dengan adanya shopping mall, pusat perbelanjaan, diharapkan kegiatan ekonomi akan berlangsung dan terfokus di Madura itu sendiri, tidak menyebar kemana-mana, dan itu akan membantu orang-orang Madura sendiri. Sementara dalam konteks kemasyarakatan, dalam konteks sosial, tentunya make modern society that will consume proper information and become more independent. Jadi orang Madura akan menjadi orang yang lebih mandiri, orang yang menjadi lebih baik, dan orang yang menjadi orang-orang yang lebih modern dengan adanya pusat perbelanjaan layaknya yang ada di kota-kota besar. Lalu teori yang akan kita bahas, atau saya menyandingkannya dengan teori-teori yang dibahas oleh Bourdieu, yaitu habitus that occurs in Madura society, which mean Madura society have pattern, what will they do and what will they don't do. Orang-orang Madura memiliki pola-pola khusus sama seperti yang dibicarakan oleh Bourdieu untuk bicara tentang kelas sosial dan bagaimana mereka mengkonsumsi sesuatu, bagaimana mereka mempersepsikan dan menunjukkan dirinya. Itu ada habitus, ada kebiasaan, ada pola-pola yang mereka lakukan. Kemudian yang kedua adalah consumerism, sebagaimana yang disampaikan oleh Featherstone, bahwa media massa, televisi pada khususnya, dan media-media lainnya itu membawa perubahan yang signifikan, khususnya terkait dengan ideologi konsumerisme, ideologi untuk membeli sesuatu, untuk menggunakan sesuatu, yang itu juga terjadi di Madura. Orang-orang Madura juga menggemari banyak hal yang dibicarakan oleh media bahwa itu bagus, entah itu produk, itu lifestyle dan lain-lain, itu juga dikonsumsi oleh orang-orang Madura. Lalu metode apa yang digunakan? Saya menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, di mana studi kasusnya adalah berdirinya shopping mall di Madura. Kasus berdirinya shopping mall di Madura ini menjadi menarik karena berdampingan dengan pasar tradisional, di mana awal berdirinya itu mendapat penolakan oleh masyarakat, sehingga ini perlu digali. Apakah sekarang sustain, establish dengan baik atau yang lain, kita akan temukan di temuan-temuan selanjutnya. Baik, the result of this study turned out to show an interesting case. Banyak kasus-kasus yang menarik yang ditemukan dari apa yang kita bicarakan ini. Yang pertama adalah establishment of
shopping mall in the Madura does not necessarily make Madura more modern. Dengan berdirinya shopping mall ini ternyata tidak membuat Madura menjadi lebih modern. Mungkin secara bangunan sudah menarik, ada mall yang besar, ada pusat perbelanjaan, ada gerai-gerai swalayan yang kita bisa memilihnya sendiri tanpa harus dengan negosiasi layaknya di pasar tradisional. Tapi ternyata itu tidak membuat pola pikir orang Madura menjadi lebih modern. Karena ternyata mall ini sepi. Yang lebih ramai ternyata pasar tradisional yang ada di sampingnya. Memang berjalan beriringan, tapi tidak membuat pasar tradisional itu mati, malah shopping mallnya itu sendiri yang semakin lama konsumennya semakin sedikit. Temuan yang kedua adalah kebiasaan orang Madura sendiri tidak berubah banyak. Mereka tetap melaksanakan apa yang disebut dengan konsumerisme yang telah disampaikan oleh Featherstone. Mereka tetap berbelanja, tetap tetap menginginkan sesuatu, tetapi tidak di shopping mall di Madura. Mereka tidak berbelanja di Madura. Mereka tidak berbelanja di pusat perbelanjaan yang ada di Madura itu. Yaitu apa? Mereka bisa dikatakan membuat berdirinya shopping mall di Madura itu gagal. Kenapa bisa gagal? Karena orang Madura ternyata tidak berbelanja di Madura, melainkan berangkat ke daerah-daerah yang lain yang dianggap bagi mereka itu menyenangkan untuk menyelesaikan dahaga akan belanja, akan menginginkan untuk memenuhi hasrat keinginannya itu. Bukan di Madura, sehingga bisa kita katakan shopping mall di Madura gagal. Baik. Sayangnya kita hanya mendapatkan kesempatan yang sedikit untuk berdiskusi ini. Kita masuk ke konklusi, yaitu di kesimpulannya, yaitu being modern for Madura's people is not only shop in the shopping mall, but also to be classy person. Mereka tidak hanya berbicara tentang berbelanja di shopping mall untuk menjadi seorang yang berkelas. Itulah kenapa shopping mall gagal di Madura. Mereka lebih suka untuk menjadi orang yang berkelas dengan cara pergi ke suatu daerah yang metropolitan seperti Surabaya, Sidoarjo, Gresik, dan lain-lain. Yang kedua, berbelanja itu bukan tujuan utamanya. Menghabiskan uang itu bukan tujuan utamanya, melainkan menjadi orang yang dianggap keren, orang yang dianggap berkelas di mata sebagian orang. Dan itu dilakukan dengan cara pergi ke Surabaya, menghabiskan waktu di sana, dan tentu saja berbelanja di Surabaya. Meskipun produknya sama-sama Matahari, sama-sama Ramayana, sama-sama makan Dunkin Donuts, sama-sama makan di Jeko, tetapi nuansa dan sensasi untuk berbelanja di Madura dan Surabaya itu berbeda. Sehingga mereka, orang-orang Madura, menyatakan, saya menjadi orang yang berkelas ketika saya pergi Surabaya. Itulah kenapa shopping mall di Madura itu gagal. Baik, itu yang bisa saya sampaikan, dan saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan. Salam dari orang Madura, bagian kecil dari Indonesia, dan lebih kecil lagi bagian dari seluruh dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.